Oke, ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Ya, pada video kali ini akan saya bahas PR Intan Pariwara kembali ya. Namun kali ini materi kelas 11 yaitu Matematika Wajib bab limit fungsi aljabar uji kompetensi 1 bagian pilihan ganda. Silakan disimak. Nomor 1, perhatikan tabel fungsi berikut ini. Yang ditanyakan adalah limit untuk fx saat x mendekati 1. Hati-hati, ada simbol negatif itu berarti dari kiri ya. Dari kiri. Yang dimaksud 1 dari kiri adalah angka 1 ke kiri. Bisa 0,99, 0,9, 0,7, 0,6 dan seterusnya. Sesuai konsep yang saya tulis di sini bahwa kalau ada limit fx untuk x mendekati a min, itu berarti limit fungsi fx saat x mendekati a dari kiri. Kalau a pangkat plus berarti dari kanan. Oke, setelah kita lihat ya, ini semakin mendekati angka berapa ya? 01, 0,9, 0,99, 999, sini mendekati angka 1 ya. Kemudian hasilnya mendekati, lihat, 3, negatif 3, negatif 2,1, 2,01, semakin mendekati negatif 2. Artinya saat mendekati 1 dari kiri, hasilnya mendekati negatif 2. Sehingga jawaban yang benar adalah negatif 2. Nomor 2. Perhatikan tabel fungsi berikut ini. Konsepnya masih sama. Kalau A pangkat negatif itu dari kiri, kalau A pangkat positif berarti dari kanan. Kita cek. Yang A, limit X mendekati negatif 2 dari kiri adalah negatif 3. Kita cek. Ini negatif 2 ya. Ini pendekatan dari kiri, yaitu negatif 2 min. Ternyata limitnya mendekati berapa ini? Ya, ini semakin mendekati min 6. Boleh saya tulis limit X mendekati negatif 2 dari kiri, dari fx, nilainya harusnya negatif 6. Ya, berarti yang ini salah, yang ini salah, yang ini benar. Sekalian kita cek untuk yang negatif 2 dari kanan ya. Ini kita lihat, ini dari kanan, sebelah kanannya min 2 itu ada angka-angka ini dari kanan, namanya min 2 plus. Kita lihat ternyata hasilnya juga semakin mendekati negatif 6. Berarti boleh kita tulis bahwa limit X mendekati negatif 2 dari kanan adalah sama negatif 6. Berarti ini salah, ini salah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan tabel fungsi fx berikut ini. Yang ditanyakan adalah nilai fx saat x mendekati 9. Nah, kalau tidak ada tanda min, tanda plus, maka kita wajib mengecek keduanya, baik dari kiri maupun dari kanan ya. Kalau tidak ada tanda plusnya, kita harus mengikuti aturan ini. Limit fungsi fx saat x mendekati a itu ada nilainya jika dan hanya jika limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke, kita cek. Saat didekati dari kiri, yaitu 9 kurang dikit, ternyata angkanya semakin mendekati berapa ini? 81. Kita cek dari kanan, yaitu dari 9 lebih, ternyata juga semakin mendekati angka berapa ini? 81 ya. Karena limit kiri dan limit kanan sama 81, jadi nilai limit itu adalah 81. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, pernyataan yang semuanya benar adalah yang mana? Kita cek ya. Di sini ada limit X mendekati negatif 5 dari kiri. Fokus ke negatif 5, yaitu ini. Ternyata hasilnya adalah 6 ya. Jadi kalau negatif 5 hasilnya harus 6. Ini salah, yang benar 6. Kalau mendekati negatif 5 dari kanan, kita cek negatif 5 dari kanan. Dari kanan berarti dari sini. Ternyata sama-sama ke angka 6. Ini salah. Ini harusnya 6 ya. Ini salah, juga harusnya 6. Nah, ini yang benar. Kemudian saat mendekati 0 dari kiri ya, kita cek 0. 0 dari kiri, hati-hati. 0 dari kiri ternyata mengarah ke angka min 4 ya, negatif 4. Tapi kalau mendekati 0 yang dari kanan, ini ternyata mengarah ke angka negatif 3. Jadi yang 0 plus harusnya negatif 3. Jadi ini salah. Ini salah, harusnya negatif 3, berarti yang benar ini. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 4, 5, dan 7. 2, 4, 5, dan 7 jawabannya E. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah mana? Kita cek. X mendekati negatif 2 adalah negatif 1. Kita cek negatif 2
salah, harusnya ini di sekitar ini ya, harusnya negatif 3 ini, berarti ini salah. Kemudian mendekati 1 nilainya min 2, kita cek negatif 1 ini, ternyata hasilnya malah negatif 3, ini juga salah, harusnya negatif 3. Saat mendekati 0 harusnya negatif 3, kita cek 0 ternyata benar mendekati negatif 3. Kita cek dari kiri dan dari kanan juga semua mengarah ke angka negatif 3, berarti jawabannya C. Kita cek kenapa dia salah. Mendekati 1 hasilnya min 3/2 ya. Mendekati 1 hasilnya di sini masih negatif 3 ya. Mendekati 2 hasilnya setengah, kita cek. Mendekati 2 ternyata masih ke bawah nih, di sini mungkin ya, atau negatif 4. Oke, jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan grafik berikut. Oke, pernyataan berikut yang benar semua adalah yang mana? Kita cek satu persatu dari yang A. Oke, konsepnya sama seperti sebelumnya. Kalau A min berarti dari kiri, kalau A plus berarti mendekati dari kanan. Kita cek negatif 6 ya. Negatif 6 kita cek, ternyata negatif 6 harusnya nilainya adalah 2. Ini 0, ini salah, harusnya 2. Ya udah, sebaris ini ya, opsi yang A salah semua, nggak usah kita cek yang lain. Negatif 6 mendekati 2, oke ini betul. Kita cek lagi untuk mendekati min 4 ya. Min 4 apakah 6, kita cek. Min 4 ternyata harusnya 6 ya, betul ya. Min 4 mendekati 6, ini betul. Min 2 hasilnya min 2, kita cek. Mendekati min 2 hasilnya ternyata 2, bukan min 2, berarti ini salah. Kita cek yang C. Min 4 hasilnya 2. Oke, min 4 hasilnya 2, ini salah langsung. Kita cek yang D. Min 2 hasilnya 2. Min 2 hasilnya 2, oke betul. 0 hasilnya 2. 0 hasilnya 2, betul juga. 4 hasilnya 6. 4 hasilnya 6. Yap, betul. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Diketahui K dengan anggotanya adalah min 3, 0, 3, 4 ya. Jadi kita fokus ke min 3, 0, 3, dan 4. Oke, di antara nilai K tadi ya, manakah yang memenuhi dengan syarat ini? Limit fx ada. Saya tulis dulu. Limit fungsi itu ada jika apa? Didekati dari kiri dan dari kanan hasilnya sama dengan. Kita cek manakah di antara angka min 3, 0, 3, dan 4 yang jika didekati dari kiri dan dari kanan nilainya sama. Kita cek ya, mulai dari negatif 3. Fokus ke sini. Oke, di sini limitnya ada karena dari kiri dan dari kanan sama. Berikutnya 0. Untuk 0 tidak ada limitnya ini. Yang 0 ini tidak ada limit. Tidak ada limit. Karena dari kiri hasilnya 4, kalau dari kanan hasilnya 6 ya. Jadi tidak punya limit. Untuk 3 masih punya limit ya, karena dari kiri dan dari kanan sama-sama mendekati angka 3. Di sini ada limitnya. Kemudian saat 4 juga punya limit. Pas di 4 sini, baik dari kiri maupun dari kanan sama-sama mengarah ke angka yang sama. Berarti punya limit atau ada. Jadi yang benar adalah min 3, 3, dan 4. Negatif 3, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke nomor 8. Diketahui limit fx adalah 12, limit gx adalah 2. Nilai limit berikut yang benar yang mana? Oke, ini kita gunakan sifat-sifat limit. Saya jelaskan sekilas ya. Limit x mendekati c untuk rumus k, karena k di sini tidak ada x-nya, maka hasilnya tetap k. Kemudian limit x mendekati c saat fungsinya apa? Limit x saat x mendekati c nilainya adalah c, yaitu disubstitusikan saja. Berikutnya, kalau ada limit k kali fx, ada konstanta, ini bisa kita bawa ke depan menjadi k kali limit ya. Berikutnya, kalau ada limit penjumlahan, limit fx tambah gx, silakan limitnya didistribusikan menjadi limit fx ditambah limit gx. Itulah yang kita pakai untuk nomor yang A ya, 8A. Pengurangan juga sama, didistribusikan. Perkalian juga sama, limitnya didistribusikan jadi limit fx kali limit gx. Pembagian juga sama, limitnya didistribusikan. Limit fx pangkat n, kita bisa menghitung limitnya dulu, pangkatnya terakhir. Limit akar pangkat n dari fx, kita ngitung limitnya dulu, akar pangkatnya terakhir. Jadi intinya gitu ya. Oke, kita coba yang nomor 1. Yang bagian A ini ya.
Harusnya kalau limit Gx min fx itu adalah limit Gx dikurangi limit fx. Limit Gx sendiri nilainya adalah 2 dikurangi limit fx-nya 12. Harusnya negatif 10, berarti 10 ini salah. Berikutnya yang bawah, tidak usah saya pisah ya, langsung kita hitung saja. 4 kali Gx berarti 4 kali 2. Pakai cara cepat saja. Dibagi fx, fx-nya 12. Jadinya 8/12. Dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Sepertiga berarti salah. Lanjut yang C, Gx dikuadratkan. Gx-nya tadi 2. Harusnya 2 kuadrat 4. Ternyata 144 salah. Fx kuadrat min 4Gx adalah 140. Kita cek. Fx kuadrat, fx-nya 12, berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali Gx, 4 kali 2. 144 dikurangi 8. 140 salah ya. Oke. Berikutnya, ini 136 ya. Berikutnya untuk yang E ya, jawabannya pasti ini yang benar. Fx dikuadratkan dikurangi Gx dikuadratkan. Fx-nya tadi 12 kuadrat dikurangi Gx-nya 2 kuadrat. 144 dikurangi 4 adalah 140. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui fungsi fx dengan rumus seperti itu. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke. Kita cek dulu syaratnya atau konsepnya adalah kalau limit fx itu ada, maka syaratnya adalah limit kiri dan limit kanan harus sama. Kita cek dulu untuk limit kiri. Oke, fokus ke ini ya. Kalau kurang dari min 2 kita pakai rumus yang ini, kalau lebih dari sama dengan negatif 2 kita pakai rumus yang ini. Oke, kita cek. Untuk limit x mendekati negatif 2 dari kiri ya, saya kasih tanda min berarti dari kiri. Karena dari kiri berarti kita harus menggunakan yang ini. Kita masukkan nilainya berarti 3 kali negatif 2, hasilnya negatif 6. Kita cek untuk limit yang dari kanan. Berarti pakai rumus yang x plus 4. Kita masukkan berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Kita cek. Limit x mendekati min 2 dari kiri adalah min 4. Salah ya, harusnya min 6. Dari kiri adalah min 2, salah, harusnya min 6. Dari kanan harusnya 2, di sini 4 berarti salah. Min 2 dari kanan hasilnya 6, salah, harusnya 2. Nah, yang benar adalah ini. Limit fx tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri tidak sama dengan limit dari kanan. Tadi kirinya min 6, kanannya 2. Berarti kalau kita gambar mungkin kurvanya akan seperti ini, min 6, tapi yang satu di sini 2. Jadi tidak mendekati angka yang sama. Nah, berarti tidak ada nilai limitnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke nomor 10. Diketahui fungsi ini agar limit ini ada, agar limitnya ada, maka nilai A yang memenuhi berapa? Sudah dijelaskan bahwa syarat untuk limit ada adalah limit kiri dan limit kanan harus sama. Maka saya kerjakan limit kiri, yaitu x mendekati 1 ya di sini, 1 dari kiri dari fx harus sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan. Oke, untuk 1 dari kiri kita pakai rumus yang ini ya, kurang dari 1, berarti kita pakai rumus yang ini, 2x plus 3. Sementara untuk limit yang dari kanan, x lebih dari 1, kita pakai yang ax plus 6. Ax plus 6. Kita substitusikan nilainya, 2 kali 1 ditambah 3. Kita masukkan nilainya berarti A kali 1 ditambah 6. 2 tambah 3 itu 5, A ditambah 6, sehingga A ketemu 5 dikurangi 6 adalah negatif 1. Jawaban yang benar adalah B. Baik, itu tadi untuk pembahasan UK1 pilihan ganda. Untuk bagian uraian silakan ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa.